If we abandon Gaza, if we consider there is a free pass for Israel, even if we do condemn the terrorist attacks, we kill our own credibility in the rest of the world. Terlepas dari mereka sekutu Israel atau bukan selama ini, tapi yang pasti, dunia semakin terbuka untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di Gaza. Blokade yang dilakukan Israel telah membuat penduduk Gaza menderita. Dan untuk itu, dunia sekali lagi harus bersatu, guna memastikan bahwa Gaza harus merdeka. Terbaru, laporan dari Al Jazeera menyebut jika 25 negara telah bersatu untuk mendukung diakhirinya blokade di jalur Gaza, termasuk UK dan Prancis. Lantas, apakah yang bisa dilakukan negara-negara ini untuk mewujudkannya? Atau justru sebaliknya, suara mereka tak akan memberikan dampak jika Amerika tetap mendukung Israel? Berikut analisis dan rangkuman selengkapnya. Setelah berbulan-bulan konflik yang menewaskan puluhan ribu warga di Gaza dan memicu krisis kemanusiaan akut terjadi, semakin banyak negara akhirnya mengambil sikap tegas. Tak terkecuali, negara-negara yang sebelumnya dikenal dekat dengan Israel, kini mulai lantang menyuarakan protes. Inggris, Prancis, Australia, Kanada, dan puluhan negara lain bersama Uni Eropa baru saja mengeluarkan pernyataan bersama bahwa genosida Israel di Gaza harus diakhiri sekarang. Mereka menegaskan penderitaan warga sipil Gaza telah mencapai level terburuk dan mendesak segera dicapai gencatan senjata yang dinegosiasikan, pembebasan sandera, serta penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Sekali lagi, langkah ini menandai semakin tajamnya bahasa kecaman bahkan dari sekutu dekat Israel sendiri di saat isolasi internasional terhadap Tel Aviv makin dalam. Bicara soal penderitaan warga Gaza, maka kita harus tahu bahwa warga Gaza saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Bahkan untuk sekedar bertahan hidup, mereka harus berebut makanan di sebuah pusat distribusi bantuan yang dibuat. Seperti kita ketahui, blokade yang diberlakukan Israel terhadap Gaza telah berlangsung sejak 2007, namun mencapai puncaknya sejak 2023. Hingga saat ini, Israel beberapa kali menerapkan blokade total yang melarang masuknya pangan, air, listrik, dan BBM ke Gaza. Akibatnya, kondisi 2,3 juta penduduk di wilayah terkepung itu sangat memprihatinkan. Lebih dari 58.000 warga Palestina telah tewas sejak serangan Israel dimulai pada 2023, dengan mayoritas korban adalah warga sipil, termasuk ribuan perempuan dan anak-anak. Sekitar 90% populasi Gaza terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Banyak yang berpindah tempat berkali-kali, sementara persediaan makanan menipis dan resiko kelaparan meningkat drastis. Laporan dari Otoritas Kesehatan Gaza dan badan-badan PBB mengungkapkan bahwa blokade Israel telah membuat penduduk Gaza kelaparan. PBB mencatat ratusan warga, lebih dari 800 orang, tewas hanya ketika berusaha mencari makanan atau bantuan sejak akhir Mei, pasca dilonggarkannya blokade total yang sempat berlangsung 2 bulan. Sementara itu, organisasi bantuan di lapangan melaporkan warga nekat mengambil resiko besar demi mendapatkan kebutuhan dasar. Lihatlah bahagianya sosok pria yang mampu mendapatkan tepung untuk keluarganya. Ingat, ia mendapatkan itu dengan bertaruh nyawa. قلت لك روح معي قلت لك طلع شايف يابا بوس 25 negara bersatu desak akhiri perang Gaza. Di tengah tragedi kemanusiaan yang kian memburuk itulah, koalisi 25 negara tampil menyuarakan protes keras terhadap Israel. Para menteri luar negeri dari 25 negara mencakup berbagai kawasan, mulai dari Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, dan sejumlah negara Eropa lain, hingga Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, serta didukung pula oleh perwakilan Uni Eropa, menandatangani pernyataan bersama mendesak agar perang di Gaza dihentikan segera. Mereka mengecam keras model pengepungan dan bantuan yang diterapkan Israel di Gaza, menyebutnya berbahaya, memicu instabilitas dan merampas martabat kemanusiaan warga Gaza, serta menegaskan penolakan Israel untuk memasok bantuan vital kepada penduduk sipil tidak dapat diterima. Dalam pernyataan itu, ke-25 negara tersebut juga mengutuk praktik meneteskan bantuan ala Israel. Mereka menuntut Israel mematuhi hukum humaniter internasional, yang antara lain melarang penghukuman kolektif dan mengharuskan perlindungan warga sipil di wilayah konflik.
Seruan ini disertai dorongan agar segera dilakukan gencatan senjata melalui negosiasi, diiringi pembebasan para sandera yang masih ditahan kelompok pejuang Palestina, serta dibukanya akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya ke Gaza. Pergeseran sikap dunia. Pernyataan 25 negara tadi menunjukkan bahwa tekanan internasional terhadap Israel memang meningkat tajam seiring berlarutnya perang Gaza. Sejak awal serangan Israel ke Gaza di akhir 2023, negara-negara di Global South dan dunia Muslim telah lantang mengutuk aksi Israel, dengan beberapa negara mengambil langkah diplomatik drastis. Contohnya, pada November 2023, Bolivia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai protes atas serangan yang dianggap agresif dan tidak proporsional, seraya menyerukan diakhirinya serangan. Di saat yang sama, negara Amerika Latin lain seperti Kolombia dan Chile memulangkan duta besar mereka dari Tel Aviv, mengecam kematian warga sipil di Gaza, dan menuntut gencatan senjata. Di forum multilateral, Majelis Umum PBB berulang kali mengeluarkan resolusi menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan. Unjuk rasa besar menentang aksi Israel mengguncang kota-kota di seluruh dunia, dari Asia, Eropa, hingga Amerika, meningkatkan tekanan opini publik pada pemerintah masing-masing untuk bertindak lebih tegas. Lalu Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dilaporkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang selama ofensif di Gaza. Sejumlah negara menyambut langkah hukum ini. Koalisi The Hague Group yang terdiri dari 8 negara dipimpin oleh Afrika Selatan dan Kolombia telah berjanji memutus kerjasama militer dengan Israel dan mematuhi mandat ICC untuk menangkap Netanyahu jika berada di negara mereka. Ya, sinyal ini jelas, semakin banyak pemerintah di dunia yang bersedia menindak Israel secara nyata, bukan sekedar mengecam dengan kata-kata. Amerika yang membela Israel. Kendati gelombang kecaman global menguat, muncul keraguan, apakah suara 25 negara atau bahkan mayoritas dunia akan benar-benar berdampak jika Amerika Serikat tetap kukuh mendukung Israel. Sejarah menunjukkan bahwa dukungan penuh Washington menjadi tameng diplomatik yang sangat tangguh bagi Israel. Amerika Serikat berkali-kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang bernada mengecam Israel atau berupaya menghentikan kekerasan, sehingga upaya internasional terhalang di jalur PBB. Selain itu, Amerika Serikat terus memasok bantuan militer dan politik kepada Israel sejak awal konflik, memberi lampu hijau tersirat bagi Israel untuk melanjutkan operasinya. Sikap pemerintahan Amerika Serikat saat ini tampak belum sejalan dengan desakan 25 negara tersebut. Israel dan Amerika Serikat sama-sama menolak kritik para sekutu itu. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut pernyataan 25 negara tadi terputus dari realitas dan mengirim pesan yang salah kepada Hamas. Pejabat Israel berdalih bahwa Hamas menolak proposal gencatan senjata sementara yang ditawarkan Israel, sehingga perang terus berlangsung. Lebih tajam lagi, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, secara terbuka mengecam pernyataan para sekutu Washington itu sebagai sesuatu yang menjijikan. Ia berpendapat negara-negara tersebut seharusnya menekan biang kerusuhan alih-alih mengecam Israel. Respon keras ini mencerminkan jurang perbedaan sikap. Sementara Eropa, Kanada hingga Jepang kompak berkata hentikan perang sekarang. Washington justru belum bergeming dari narasi Israel berhak membela diri. Sejauh ini selama Gedung Putih belum mengubah haluan, efektivitas tekanan internasional akan terbatas. Israel sangat bergantung pada dukungan diplomatik dan suplai senjata dari Amerika Serikat, di mana artinya selama jaminan itu ada, kecil kemungkinan pemerintah Netanyahu mau mengindahkan protes global. Apalagi di Dewan Keamanan PBB, satu veto Amerika Serikat saja cukup menggagalkan upaya menjatuhkan sanksi atau mengirim pasukan perdamaian. Pada akhirnya, meski demikian, bertambahnya negara protes termasuk sekutu dekat Amerika Serikat bukanlah tanpa arti. Langkah 25 negara ini memperkuat legitimasi moral bagi gerakan global yang menuntut keadilan bagi Palestina. Israel kini menghadapi kritik pedas tak hanya dari musuh-musuh tradisionalnya, tapi juga dari pihak yang dulu bersahabat,
Isolasi internasional ini bisa berdampak pada perhitungan jangka panjang Israel. Misalnya, investor asing atau mitra dagang mungkin gentar berbisnis dengan Israel bila reputasinya terpuruk. So, langkah 25 negara bersatu melawan Israel atas tragedi Gaza ini memberi secercah harapan bahwa dunia akhirnya bersikap. Suara internasional yang kompak dan tegas sangat diperlukan untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza. Tentu saja, jalan menuju perubahan kebijakan Israel masih panjang dan terjal. Namun dengan semakin banyak negara, terlepas dari blok politiknya, yang angkat bicara, pesan globalnya makin jelas. Dunia tidak lagi menoleransi penderitaan massal rakyat Palestina di Gaza.